Perkenalkan, saya Risma Wahyuni, BSA 5C, jurusan Bahasa Arab dan Sastra, Fakultas Usuluddin Adab. Baik, di sini saya akan menjelaskan dialek-dialek bahasa Arab. Langsung saja. Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia yang tertua yang tetap bertahan dan masih berwarna sampai saat ini. Ia telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara di masa kerajaan Islam dulu. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia, dan sebagainya. Karena tersebar luasnya dan juga interaksi yang intens dan panjang dalam berbagai bahasa guna lain, maka sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan bahasa Arab yang semula tanpa memunculkan dialek-dialek amiyah. Bahasa Arab amiyah merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam forum resmi atau ilmiah. Ia adalah dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Dialek-dialek ini adalah ragam bahasa Arab yang memiliki ciri khusus yang dengan beragam bahasa Arab lainnya. Namun semua ragam bahasa itu tetap memiliki ciri umum yang menyatukan semuanya dalam satu bahasa Arab, yaitu bahasa Arab. Secara etimologi, lahja seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab bermakna gamar dengan sesuatu menyanyikan, mengucapkan, atau membiasakannya. Salur dengan makna ini dalam Kamus Al-Mujid disebutkan pula bahwa lahja berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Dari makna etimologi ini bisa dipahami bahwa dialek merupakan bahasa ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan, dan lebih mudah diucapkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Kemunculannya berbagai macam dialek dalam suatu bahasa disebabkan karena tersebar dan terpakainya bahasa tersebut. Secara luas, selain itu, faktor politik, sosial, letak geografis, dan kebudayaan pun ikut berperan dalam memunculkan dialek-dialek. Sebab-sebab perbedaan dialek memang harus diakui bahwa perkembangan dialek yang ditimbul dari satu bahasa karena memiliki proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan dialek tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan suatu dialek berbeda dengan dialek lainnya. Di antara faktor yang menyebabkan perbedaan itu antara lain lingkungan, jauhnya tempat tinggal, sarana kehidupan, perbedaan dunia yang dilihat, perbedaan cara memahami dan berbicara. Aspek-aspek yang menyebabkan satu dialek sering berbeda dengan dialek lainnya adalah dalam hal suara, makna, kata, dan kaidah. Adapun dalam pembentukan atau proses perbedaan itu melalui seperti ibdal, i'rab, bina, tasbih, dan ilal, itmam, naqos, idgham, fak, dan taradud. Aspek-aspek perbedaan dialek dan bentuk-bentuknya. Setelah diketahui faktor-faktor yang menimbulkan dialek dan perbedaannya, perlu juga diketahui dalam aspek-aspek apa saja perbedaan dialek itu muncul. Secara umum bisa diketahui bahwa selain masing-masing dialek memiliki kesamaan yang menyatukan masing-masing dialek dalam satu sifat umum, dialek-dialek ini juga memiliki kekhasan tersendiri, atau dengan kata lain, tiap-tiap dialek memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan dialek lainnya. Perbedaan antara dialek-dialek ini terdapat dalam berbagai macam aspek, yaitu suara, makna, kata, dan kaidah, morfologis, dan sintaksis. Dialek bahasa Arab yang paling menonjol dan mengalahkan dialek-dialek yang lain adalah dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini karena didukung oleh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang memiliki oleh dialek Quraisy itu tersendiri. Dialek yang terdapat dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu kelompok dialek-dialek Hijaz, Najd, Syria, Irak, Mesir, dan Maroko. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya, namun bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya itu. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktornya mempengaruhi juga bahasa Arab, sehingga lahirlah beberapa dialek bahasa Arab ini dari satu sisi, akan tetapi dari sisi bahasa Arab telah berkembang menjadi lingua franca di Jazirah Arab. Sisi pertama terjadi pada bahasa-bahasa dipergunakan sehari-hari oleh itu suku, baik dalam hal umum atau masalah pribadi. Sisi kedua adalah bahasa yang dipergunakan penyair bahasa inilah yang menjadi lingua franca dan hampir-hampir saja bebas dari dialek bahasa ini disebut dengan bahasa Fusha. Jadi bahasa Arab ini bukanlah bahasa Quraisy saja atau bahasa kabilah lain saja, akan tetapi yang diambil dari bahasa-bahasa semua kabilah Arab, di mana mayoritas anggota kabilah-kabilah tersebut saling bergesekan pada musim haji, penengahan, atau dalam apresiasi syair di warung-warung sastra. Dari berbagai pergesekan ini muncullah sesuatu yang banyak mereka pergunakan, yaitu bahasa Arab Fusha. Dengan demikian, bahasa Arab Fusha merupakan lingua franca bagi sastrawan dari kabilah-kabilah Arab seluruh yang dipergunakan untuk menyusun syair dan mengungkapkan isi hati pada acara-acara resmi seperti khutbah, pidato, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita bisa mengatakan bahwa dialek Quraisy memiliki andil besar dalam membentuk karakteristik bahasa Arab Fusha. Sebab kita tidak pernah mendapatkan kaidah-kaidah dialek Quraisy yang berbeda dengan bahasa Arab Fusha kecuali dalam hal mengucapkan hamzah, di mana bahasa Arab Fusha mengambil bunyi hamzah dari dialek Tamim.
Atas dasar ini kita pun tidak aneh bila sebagian ahli bahasa mengidentikan dengan bahasa Arab dengan dialek Quraisy. As-Suyuti meriwayatkan dari Al-Farabi bahwa orang-orang Arab dahulu selalu menghadiri musim haji dan tiap tahunnya. Dialek ini yang paling mendekati bahasa Arab Fusha adalah kelompok dialek Hijaz dan Mesir. Dialek Hijaz ini berkembang di daerah asal bahasa Arab Fusha dan kebanyakan pendudukan Hijaz dan termasuk keturunan Arab yang murni. Adapun kedekatan dialek Mesir dengan Fusha karena kemenangan bahasa Arab ketika menghadapi bahasa Koptik, dan di samping itu karena kebanyakan penduduk Mesir berasal dari suku-suku Arab yang asli. Adapun kelompok dialek paling jauh dari bahasa Arab Fusha adalah kelompok Irak dan Maroko. Hal ini disebabkan karena kelompok Irak terlalu terpengaruh oleh bahasa Aramia, Parsi, Turki, dan Kardi, sehingga kalau dibagi menjadi dua kelompok besar maka kosakata dan sebagian gramatikanya bukan lagi bahasa Arab yang asli lagi. Adapun Maroko yang merupakan bahasa Aramiah yang paling jauh dari bahasa Arab Fusha. Hal ini disebabkan karena sangat terpengaruh oleh dialek-dialek Barbar yang mayoritas penduduknya menggunakannya sebelum kemenangan Arab. Oleh karena itu banyaknya menyimpang dari akar-akarnya yang asli, baik dalam bunyi kosakata, gaya pengucapan, serta dalam gramatikalnya. Dialek-dialek orang Baduy nomaden dari setiap daerah ini merupakan dialek-dialek yang lebih fasih daripada dialek-dialek orang yang bukan Baduy sudah menetap. Selain itu mereka sedikit menjumpai kata-kata asing yang lebih dekat dengan bahasa Arab Fusha. Demikian juga dialek-dialek desa termasuk dalam semua daerah lebih fasih, dan dialek-dialek kota karena kurang terpengaruh oleh kata-kata asing dan lebih dekat dengan bahasa Arab. Hal ini disebabkan karena kecenderungan penduduk desa untuk memproduksi diri kurang berinteraksi dengan orang asing. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.